Mahfud MD membongkar praktik mafia peradilan yang masih terjadi di Indonesia. Dalam podcastnya, mantan Menko Polhukam ini mengungkap praktik ijonom perkara di mana mafia sudah menunggu di kantor polisi sebelum kasus disidik. Mahfud mencontohkan kasus Susno Duaji yang menjadi korban kriminalisasi saat membongkar mafia peradilan. Susno menyebut mafia berada di sebelah kantor Kapolri, namun justru dia yang dipenjara. Yang lebih mencengangkan, Mahfud mengungkap upaya sistematis menghancurkan KPK dengan memenjarakan pimpinannya. Saat itu, jika Chandra Hamzah dan Bibit Samatriyanto ditahan, KPK bisa bubar karena tinggal menyisakan 3 pimpinan. Mahfud juga berbagi pengalaman pribadi saat semua pengawal dan ajudannya ditarik. Ketika membongkar kasus ini, dia sampai harus meminta bantuan Kopassus untuk pengawalan pribadi. Ini menjadi bukti bahwa praktik mafia peradilan masih sangat kuat dan berbahaya di Indonesia. Mahfud terus vokal menyuarakan transparansi dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Sumber dari podcast Terus Terang dengan Mahfud M. Ijon perkara. Tahu ijon perkara? Anda melakukan pelanggaran. Oke. Ya. Belum disidik, tapi nanti mafianya sudah datang kantor polisi. Ini nanti yang nyidek ini ya, polisi. Bukan polisi yang nentukan, polisinya ini. Kemudian pasalnya yang dipakai ini. Sesudah masuk di kepolisian, kejaksaan diijon lagi, jaksanya ini. Nanti hakimnya ini. Tahu nama Susno Duaji? Ya, Nah, cicak buaya dulu. iya, ketika dia dikriminalisasi, Ya. lalu Susno dibilang mafia, lalu Susno kan bilang ke masyarakat, mafianya itu ada di sebelah kantor Kapolri katanya. Kejaksaan dan kepolisian ini udah lama sekali tidak pernah harmonis. Saya bilang, mana nomor HP, semua anak saya, istri saya, dan nomor rekeningnya, saya titip ke KPK nih. Kayak perampasan aset itu sudah masuk tahun 2020, ditunda lagi, sampai 2023 saya kejar. Oke katanya, malah yang masuk undang-undang perubahan MK yang tidak ada di prolegnas. Ini saya tolak dong. Nah, oleh sebab itu kalau jawaban teorinya itu, tapi kalau jawaban hukumnya dikeplak aja kepalanya. Karena kalau tidak memenuhi syarat itu MK bisa membatalkan. Oh iya ya, tapi MK-nya kena juga. Itulah yang terjadi. Saya 25 tahun ya berada di Jakarta sejak zaman reformasi, tepatnya 99. 98 saya ikut reformasi, nah 99 sudah ditarik ke Jakarta. Ya. Sambil jadi dosen kan. Ya. Sampai sekarang. Jadi berkeliling dari satu jabatan ke jabatan. Saya berkeliling di beberapa kementerian ya. Dan di Mahkamah Konstitusi, pernah di DPR juga, pernah di KPP gitu. Tapi selama 25 atau 26 tahun itu saya tidak pernah berhenti mengajar. Oleh sebab itu bukan kembali menjadi dosen, ya memang tetap menjadi dosen. Selama jadi menteri pun, Ya. setiap minggu saya pulang mengajar. Tidak Dulu waktu jadi Menteri Pertahanan, ketika saya ditawar Gus Dur suruh jadi Menteri Pertahanan, Ya. baik Bapak Presiden, tapi saya tahu Menteri ini kan sebentar ganti, sebentar diangkat gitu. Saya tetap jadi dosen. Oh iya, sudah jadi dosen aja. Yang penting hari kerja di Jakarta. Ya itu sangat. Iya. Waktu itu sangat heboh ketika nama Pak Mahfud diplot jadi Menteri Pertahanan. Itu semua orang bingung ini siapa gitu. Siapa dari mana ini tiba-tiba Menteri Pertahanan gitu. 99 ya? Ya, 99. Enggak, tahun 2000. 2000 waktu Gus Dur. Saya masih kelas 2. Waktu itu malah Prof sempat Masih SMP ya. ini bener Gus Menteri Pertahanan, bukan Menteri Pertanahan gitu. Iya, itu betul. Saya yang tanya. Saya kan tidak pernah. Terus pertahanan, saya sama tentara aja takut. Orang ayah saya itu digelandang oleh tentara waktu saya kecil karena tidak ikut Golkar kan. Jadi tiba-tiba mimpin tentara. Saya bilang, bisa kata Gus Dur. Luar biasanya Gus Dur ya. Meyakinkan Pak Mahfud akhirnya di tempat yang pada membayangkan jenderal-jenderal semua di situ. jenderal semua. Tapi ternyata enak karena nyatanya jenderal itu, tentara itu sebenarnya berpikirnya lebih lebih disiplin. Nggak suka bantah-bantah gitu. Kalau disuruh gitu, saya perlu ini. Jalankan. Siap gitu ya. Kalau sipil kan ngeyel. Pak ini jalannya jauh Pak ini Pak. Ngeyel dulu ya. Apalagi wartawan ya, Prof. Ngeyel dulu itu. Kalau tentara siap nggak tanya. Prof, itu. jadi DPR udah pernah kan, saya bilang. Menteri Kehakiman pernah, Menteri Pertahanan pernah, Menko Polhukam pernah, Ketua MK. Ketua MK pernah. Mana yang banyak mafianya, Prof? Lebih ngeri lagi pertanyaannya, Mas. Kalau mafia tuh merata ya, karena mafia itu masuk ke setiap
lembaga yang ada anggarannya. Yang tidak ada itu Menko Polhukam karena anggarannya tidak banyak. Tapi kalau di Kemhan itu anggarannya gede banget. Anggarannya gede banget. Nah, waktu saya urusan penggunaan anggaran itu seluruhnya saya delegasikan ke angkatan. Angkatan Darat, Laut, Udara nih anggarannya pakai sendiri, saya tinggal menyetujui. Jadi masalahnya ada di sana. Ya. Jadi anggarannya gede itu ke Kemenhan, lalu Kumham. Kementerian Kumham itu jual beli hukum lah, masalah. Bukan hanya di pengadilan loh masalah hukum itu, juga di Kumham sendiri. Di sana kan ada administrasi hukum umum. AHU. Ya, betul. Di situ juga ada korupsinya ya, yang sudah masuk penjara juga orangnya kan. Nah, sekarang ini di sana masih terjadi kasus yang masih mengambang, belum selesai dan melibatkan pejabat penting. Hukum di Indonesia itu seperti toko kelontong. Itu maksudnya itu apa? Anda mau beli apa? Kalau Anda punya masalah hukum, tinggal datang. Mau ke pengadilan bisa, kalau kasusnya masih di kejaksaan bisa cari di kejaksaan, kalau kepolisian ke kepolisian. Anda bisa pesan di situ. Ijon perkara. Tahu ijon perkara? Anda melakukan pelanggaran. Ya. Belum disidik, tapi nanti mafianya sudah datang kantor polisi. Ini nanti yang nyidek ini ya, polisi. Bukan polisi yang nentukan, polisinya ini. Kemudian pasalnya yang dipakai ini. Sesudah masuk di kepolisian, kejaksaan diijon lagi, jaksanya ini. Nanti hakimnya ini. Itu real tuh. Real yang masuk ke penjara tuh kan begitu. Ya, itu sekarang sudah lebih canggih mainnya. Yang saya katakan ini kenapa dulu kita punya nama atau sebutan mafia peradilan. Ya, mafia peradilan itu kan karena pengadilan tuh dulu pakai ijon. Nah, Anda tahu enggak kasus ini? Siapa yang bicara ini? Kalau itu yang saya contohkan, ijon-ijon ini kan zaman dulu sehingga kita reformasi. Tapi kalau di zaman reformasi ini Anda tahu nama Susno Duaji? Nah, cicak buaya dulu. Iya, ketika dia dikriminalisasi, lalu Susno dibilang mafia, lalu Susno kan bilang ke masyarakat, mafianya itu ada di sebelah kantor Kapolri katanya. Jadi ruang mafianya itu di sebelah kantor Kapolri. Kok saya yang dituduh? Kata si Susno. Itu beliau Kabar Eskrim ya? Iya kan? Iya, Kabar Eskrim. Jadi masih ingat dulu Susno kan habis kasus cicak buaya dia dijadikan korban lah, dijadikan tumbal, ditinggal sendiri gitu. Bahwa yang salah dalam kasus cicak buaya itu Susno Duaji. Lalu Susno bilang, loh kok saya katanya itu di sebelah Kapolri itu katanya. Lalu dia ditangkap kan? Ditangkap, masuk penjara gitu. Jadi sudah begitu makanya orang sekelas bintang 3 gitu dikriminalisasi pada waktu itu, belum lama lah ini. Udah zaman reformasi. Iya betul. Tahun 2012. Susno itu kan orang baik sih, dia profesi ya lumayan lah bagus lah untuk rata-rata Polri, dia kan cerdas, bagus, punya harapan, tapi itu pun habis. Ditangkap di bandara itu, Bro. Ditangkap ingat ya di bandara. Perjalanan kemana gitu. Lu Mahfud ketua MK ya di zaman itu ya? Ya ketua MK, saya yang membongkar kasusnya ketika Chandra Hamzah dan Bibit Samad. Iya betul. Dan dikriminalisasi. Diapakan dia? Dia ditersangkakan nerima suap. Nah, tempatnya katanya satu di Hotel Piaggio mana itu? Ya, lalu yang satu di mana? Ada bukti mobilnya di situ. Padahal pada saat yang dituduhkan itu si Pak Bibit Samad sedang di Peru, ada tiket, ada apanya. Loh kok saya dituduh dari situ gitu. Nah, pada waktu itu analisisnya karena KPK ini terlalu gencar melawan polisi. Jadi Antasari Ashar sudah ditahan. Kalau Chandra dan Bibit ini ditahan, KPK bubar. Kan harus 3 maksimal, ya kan? Betul. Nah, di situ Pak SBY mengeluarkan perpu agar ini bisa selamat. Tapi perpunya dibatalkan, lalu saya yang buka. Pokoknya pimpinan KPK yang dijadikan tersangka, jabatannya masih melekat padanya sampai ada vonis. Masuk lagi. Nah, gagal ini. Gagal nih menghancurkan KPK, gagal. Itu siapa Prof yang bisa melakukan itu, bahkan melawan presiden? Kok bisa sih? Ya polisi. Makanya dulu itu kok bisa luar biasa ya. Polisi sekelas Susno Duaji bisa melakukan penahanan terhadap Chandra Hamzah dan Bibit Samad. Sesudah kita bongkar itu kan yang lain mengelak. Susno ketahuan sendiri. Lalu dia nodeng kantornya. Marah dia. Itu di sana kok mafianya, kok aku tangkap juga dia. Begitu gila tuh. Bintang 3 loh itu. Pada waktu itu. Ya betul. Tetapi Anda harus yakin. Dan ketika itu Rising Star ya? Rising Star Pak. Pak Usnul Pak hampir pasti calon Kapolri. Dari semua sudut apapun orangnya baik, cerdas, pintar, keliling di mana gitu. Nah, tapi dia kejebak di situ. Karena dia
menjadi pion dari sebuah permainan bahwa KPK itu harus dihancurkan, kira-kira gitu kan, karena banyak anggota polisi yang ditangkap. Betul. Lalu Sosno yang mewakili institusinya marah, apa tuh KPK? Correct me if I'm wrong, pembukaannya itu simulator SIM kok nggak salah? Iya. Kasus pembukaannya ya. SIM ya Pak? Simulator SIM. Ada sebelumnya kan mantan Kapolri, terus diharjo kan. Jadi pada waktu itu polisi marah, ini pimpinan kami ini dipermalukan semua. Mantan pimpinan Kapolri yang hebat kalau ditahan. Lalu Sosno bilang, yang ngapain takut KPK? KPK itu hanya seperti cicak. Kami ini buaya. Nah, itulah itu jadi headline. Buaya ya. Tapi nggak bisa kita penyadapan ya itu ya. Penyadapan. Nggak bisa kita bayangkan kalau ketua bukan Pak Mahfud ya. Oh iya. Punya keberanian. Sampai kabarnya dimusuhin sama polisi. Oh, bukan dimusuhin. Terang-terangan tuh pengawal dan ajudan saya 12 orang ditarik. Biasanya kan saya gagah sekali kan. Ada 2 motor di depan, di belakang, lalu ajudannya 2. Berarti seperti VIP di depan pintu polisi, di depan polisi, di rumah polisi. Tarik semua tuh. Oh, ditarik. Tapi waktu itu saya ngelawan. Saya ini pejabat negara ring 1. Saya nggak ada ajudan. Hah? Masa nggak ada ajudan? Pengawal. Iya, masa ada ajudan. Satu, saya minta bantuan teman namanya Lutwan Jahitan. Dikasih 2 Kopassus ngawal saya gitu. Lalu saya bilang ke Pak SBY, Pak, saya ini dikriminalisasi. Saya kan harusnya, saya ini kan dikawal nih semua polisi ditarik. Oleh sebab itu saya mau nyewa bodyguard swasta, saya bilang. Saya kan punya anggaran. Iya. Mau nyewa bodyguard. Pak SBY kan kaget, tapi juga responsif. Tidak boleh terjadi itu Pak Mahfud. Pak Mahfud adalah pejabat negara, ring 1, pejabat pengawalnya harus bagus. Nah itulah sebabnya baru 2, masuk hari ketiga saya tidak dikawal itu, datang Kapolda, namanya Pak Wahyono saya jadi. Kapolda Metro, ya. Yang Pak minta maaf Pak, Polri minta maaf Pak. Kenapa? Itu anak-anak nakal Pak. Tidak kami suruh tiba-tiba mundur. Salah. Itu bukan urusan saya. Mungkin ya. Ada mungkin tanpa perintah. Pokoknya Bapak sekarang minta pengawal kelas berapapun. Siapapun minta, kami kasih yang terbaik. Itu. Tapi di MK udah panik pada waktu itu. Hakim-hakim udah pada ini semua ya. Tertekan kan, takut. Tapi ya itu akhirnya baik. Sempat ada drama dikuntit-kuntit gitu Pak? Saya sih biasa? Enggak, saya dilepas aja enggak dikuntit. Biasanya kalau datang itu kan yang ngawal banyak. Yang jemput di jalan banyak. Nah ini kok enggak ada saya jemput. Turun di bandara biasanya buat, ya ini Pak, enggak ada ini. Gawat ini. Cari sendiri. Tapi pengawal dari Kopassus sempat tapi bukan institusi resmi Kopassus. Orangnya Pak Luhut katanya mantan dan Kopassus seperti Pak Luhut tuh punya jatah dikawal. Dan 2 itu dikasih ke saya, tapi 3 hari aja.